Ki Demang Purbo mempersembahkan Tanah Warisan, karya S.H. Mintarja. Jilid 6 bagian yang pertama. Pada akhir jilid kelima yang lalu, Ki Demang yang bingung melihat cara berkelahi Bramanti, sedangkan para laki-laki Kademangan sibuk melawan Wanda Geni dan pasukannya. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Silahkan ikuti bagian ini. Sapu Angin adalah seorang yang menyimpan pengalaman cukup di dalam dirinya. Namun melawan Bramanti yang menyebut dirinya Putut Sabuk Tampar, terasa bahwa ia masih harus berbuat banyak sekali pertimbangan-pertimbangan. Ternyata ia tidak dapat berkelahi sambil tertawa-tawa seperti yang sering dilakukannya. Kemudian berteriak-teriak didesaknya lawannya sampai ke dalam suatu keadaan yang paling sulit. Dengan darah yang dingin, ia selalu membunuh lawannya pada saat lawannya sudah tidak mampu melawan lagi. Perlahan-lahan dihujamkannya ujung pedangnya di dada atau leher lawannya itu. Bahkan kadang-kadang dibiarkannya lawannya tidak segera mati. Tetapi kali ini yang dihadapi agaknya lain dari yang pernah terjadi. Ia sama sekali tidak sempat tertawa dan apalagi berteriak-teriak. Bahkan setiap usahanya untuk menguasai lawannya selalu tidak berhasil. Sapu Angin menggeram. Dikerahkannya segenap kemampuan yang ada padanya. Suatu hal yang jarang-jarang dilakukannya. Tetapi Putut Sabuk Tampar itu benar-benar seorang anak muda yang tangguh. Pedang pendeknya melibat lawannya dari segala arah, sehingga pedang itu seakan-akan telah berubah menjadi puluhan mata pedang yang terbang di sekitarnya. Bukan saja Sapu Angin yang menjadi keheranan dan bahkan kecemasan menghadapi lawannya. Namun yang lain pun mengalami tekanan yang serasa menjadi berat. Wanda Geni yang meskipun masih di atas punggung kuda, namun ia seolah-olah telah terkurung dalam satu lingkaran yang sempit. Semakin lama kudanya bahkan menjadi semakin liar dan sulit dikendalikan. Meskipun demikian, agaknya kebiasaan yang kasar dan liar dari orang-orang Panembahan Sekar Jagat itu mempunyai pengaruh juga di dalam perkelahian itu. Perlakuan yang tidak terduga-duga, kadang-kadang membuat anak-anak muda Candi Sari menjadi ngeri. Ketika perkelahian itu berlangsung semakin seru, maka mulailah senjata-senjata mereka bersentuhan. Tidak saja senjata membentur senjata, tetapi kadang-kadang terdengar juga keluhan tertahan. Anak-anak muda Candi Sari yang belum berpengalaman itu menjadi bingung ketika mereka melihat kawan mereka mulai dibasahi oleh darah. Dada mereka berguncang ketika mereka mendengar seorang kawannya yang lain justru memekik tinggi. Pedang seorang pengikut Panembahan Sekar Jagat telah menyambar pundaknya. Terlatih-tatih ia terdorong surut. Hampir saja justru kuda lawannya menginjaknya, apabila ia tidak segera ditarik oleh kawannya. Namun dalam pada itu orang berkuda itu sempat sekali menggoreskan pedangnya. Anak muda yang sedang menolong, melepaskan kawannya dari injakan kuda itu, mengadu pula. Punggungnya telah tergores oleh pedang lawannya dan membuat luka yang panjang. Darahnya segera mengalir menitik membasahi tanah. Tanah kelahiran. Namun ternyata hal itu telah mempengaruhi keberanian anak-anak Candi Sari. Pada dasarnya orang-orang Panembahan Sekar Jagat telah merupakan hantu bagi mereka. Kini mereka melihat beberapa orang kawan-kawan mereka itu terluka. Dengan demikian, maka kengerian yang sangat telah merambat membelit hati. Tambi yang melihat gelagat itu menjadi cemas. Anak-anak itu tidak boleh patah pada saat mereka mulai. Karena itu, untuk menambah gairah perlawanan, Tambi berteriak, jangan beri kesempatan mereka melarikan diri. Tetapi terdengar salah seorang dari mereka menjawab, lihat, korban telah berjatuhan di kalangan kalian. Apakah kalian masih dapat berteriak dan mengatakan bahwa kami akan melarikan diri? Tambi menggeram, ia menyerang lebih dahsyat lagi. Karena itu maka perkelahian pun menjadi semakin lama semakin cepat. Halaman rumah dan kebun di sebelah menyebelah rumah Bramanti menjadi seakan-akan dibajak. Tanaman-tanaman kecil dan tumbuh-tumbuhan perdu menjadi hancur karenanya. Bukan saja kaki-kaki mereka yang bertempur, tetapi telapak kaki-kaki kudalah yang membuat tanah itu menjadi teraduk. Semakin lama, maka hati anak-anak muda Candi Sari menjadi semakin sempit. Hanya beberapa orang saja yang masih melawan dengan penuh keberanian. Temunggul, Panjang dan beberapa orang lagi justru menjadi semakin marah, dan mereka berusaha sekuat-kuat tenaga mereka untuk menahan lawannya.
Ki Jagabaya pun menjadi marah bukan kepalang. Disentakkannya segenap kekuatannya untuk menahan keganasan lawannya. Ketika ia menyerang sejadi-jadinya, maka anak-anak muda yang membantunya mencoba untuk menjatuhkan kudanya. Meskipun sebenarnya bukan mereka maksudkan, namun agaknya salah seorang pengawal telah menusuk lambung kuda itu selagi penunggangnya sibuk menangkis serangan Ki Jagabaya. Tusukan itu ternyata telah membuat kuda itu meloncat tanpa dapat dikendalikan lagi. Dengan demikian, maka penunggangnya menjadi kehilangan keseimbangannya. Sebelah tangannya mencoba menguasai kendali kudanya, sedang tangan yang lain berusaha menangkis serangan Ki Jagabaya. Tetapi dengan demikian, perhatiannya sudah terbagi. Ketika Ki Jagabaya menyerangnya sekali lagi dengan ayunan yang kuat, maka penunggang kuda itu tidak lagi mampu bertahan. Benturan yang terjadi telah melemparkannya beberapa langkah dari kudanya, tepat ketika kuda itu meronta sekali lagi. Nasib orang itu memang terlampau malang. Begitu ia berusaha melenting berdiri, maka kudanya yang seakan-akan menjadi gila karena lukanya telah melanggarnya, sehingga sekali lagi ia terbanting jatuh. Selanjutnya, orang itu tidak mendapat kesempatan bangkit untuk selama-lamanya. Sebilah pedang telah menghujam ke dadanya langsung menyentuh jantungnya. Yang terdengar adalah sebuah pekik yang pendek. Kemudian diam. Wanda Geni dan Sapu Angin yang mendengar pekik itu masih sempat melihat salah seorang anak buahnya menggeliat. Kemudian mereka pasti bahwa orang itu telah mati. Kemarahan yang memuncak telah membakar dadanya. Dengan demikian, maka mereka pun segera mengerahkan kemampuan yang ada pada mereka untuk segera mengakhiri pertempuran. Tetapi lawan-lawan mereka pun ternyata berbuat serupa. Mereka tidak membiarkan diri mereka terlibat oleh kemarahan lawan, sehingga mereka pun telah mengerahkan segenap kemampuan yang ada pada diri masing-masing. Dalam pada itu, di dalam rumah, di balik pintu peringgitan, Ibu Bramanti duduk bersimpuh berpegangan tiang. Kepalanya yang tertunduk menyimpan berbagai macam persoalan dan hatinya pun telah dihentakkan oleh peristiwa yang terjadi di halaman itu. Bramanti, desisnya, Nyai Pruwita telah dilanda oleh kecemasan yang dahsyat. Semula ia mencoba mempercayakan keselamatan anaknya kepada Ki Tambi. Namun keadaan berkembang semakin panas, sehingga hampir saja ia berlari keluar. Terbayang di rongga matanya, betapa ayah Bramanti dahulu berkelahi melawan beberapa orang, sehingga akhirnya suaminya itu terkapar tidak bernyawa lagi. Tak seorang pun menaruh belas kasihan kepadanya. Dan bahkan sebagian terbesar dari orang-orang Kademangan ini merasa bersyukur karenanya. Dan tiba-tiba ia melihat orang-orang Kademangannya mendatangi anak laki-lakinya, anak Pruwita yang terbunuh itu. Namun sebelum ia meloncati pintu, terdengar suara derap kaki-kaki kuda memasuki halamannya. Dan sekali lagi ia mendengar nama anaknya dipanggil-panggil. Betapa gemetar kaki dan tangannya. Tetapi ia mencoba untuk mengintip apa yang telah terjadi di halaman. Namun yang terjadi agaknya telah membingungkannya. Sampai pada suatu saat, di halaman itu telah terjadi perkelahian. Tetapi perkelahian yang terjadi justru antara anaknya bersama-sama orang-orang Kademangan ini, melawan orang-orang Panembahan Sekar Jagad. Semula hati orang tua itu dicengkam oleh kecemasan yang memuncak. Ia tahu betapa kuat dan buasnya orang-orang yang menyebut diri mereka sebagai utusan Panembahan Sekar Jagad. Namun lambat laun terungkatlah perasaan yang telah puluhan tahun terpendam di dalam sudut hatinya yang paling dalam. Sekilas teringat olehnya, bagaimana ia membantu suaminya yang dahulu mencoba membina Kademangan ini. Suaminya yang saat itu menjadi seorang Demang, dan sebagai istri seorang Demang, maka ia tidak dapat melepaskan diri dari setiap usaha suaminya untuk kepentingan Kademangannya. Dan ia pun telah ikut serta dengan penuh kebanggaan. Tetapi kebanggaan itu telah hancur. Hancur dan terpendam untuk waktu yang lama, sejak ia kawin dengan suaminya yang kedua, yang semula merupakan laki-laki kebanggaannya pula. Namun, pada saat ia melihat Bramanti berkelahi melawan orang-orang Panembahan Sekar Jagad, kebanggaan yang telah hampir terpendam sama sekali itu tiba-tiba terungkap. Seolah-olah ia melihat anaknya sedang memimpin orang-orang Kademangan ini seperti suaminya yang pertama, yang selalu berdiri di paling depan. Tetapi sebagai seorang ibu, ia sangat mencemaskan nasib anaknya itu. Orang-orang Panembahan Sekar Jagad bukanlah orang-orang yang baru mengenal senjata kemarin sore.
Sedang anaknya masih terlalu muda untuk memiliki pengalaman yang cukup. Karena itu, ia berada di dalam kebingungan. Sekali-kali ia ingin melihat apa yang terjadi. Kadang-kadang ia mencoba mengintip dari celah-celah pintu rumahnya. Namun kemudian ia memejamkan matanya. Perasaan-perasaan yang mengendap dan bergumpal-gumpal tersimpan di dalam dadanya serasa bersama-sama muncul ke permukaan. Kebanggaan seperti yang pernah didambakannya atas suaminya yang pertama, namun juga kecemasan apabila terbayang cara kematian suaminya yang kedua. Dengan demikian, maka Nyai Pruwita itu pun kemudian duduk saja serasa membeku bergayut pada tiang di sisi pintu peringgitan. Suara dentang senjata, ringkikan kuda dan kadang-kadang pekik seseorang, setiap kali terasa tergores di dinding jantungnya, membuat luka-luka yang pedih. Namun bayangan dari akhir pertempuran yang terjadi di halaman itu, agaknya menjadi semakin lama semakin nyata. Jumlah orang-orang sapu angin menjadi kian berkurang. 2 orang telah terbunuh, meskipun di pihak Kademangan Candisari juga jatuh beberapa orang korban yang terluka. 3 orang terluka parah, dan 4 orang masih mampu menggenggam senjata mereka untuk melawan. Kematian 2 orang anak buah sapu angin telah membakar hati para pengawal. Keadaan sudah terlanjur menjadi demikian buruknya, sehingga tidak ada gunanya lagi untuk berpikir yang lain, daripada berkelahi mati-matian. Sapu angin menggeram ketika, sekali lagi ia melihat seorang anak buahnya terpelanting. Tetapi ia masih sempat bangun dan mengadakan perlawanan di atas tanah, meskipun dari punggungnya telah mengalir darah. Namun lebih dari peristiwa itu semua, yang paling membakar jantungnya adalah lawannya. Seorang anak muda yang bernama Bramanti dan menyebut dirinya Putut Sabuk Tampar. Sama sekali tidak disangka-sangkanya bahwa ia akan bertemu dengan anak sekuat dan setangguh itu. Sebagai seorang yang mempunyai pengalaman yang cukup, belum pernah sapu angin bertemu dengan anak muda yang demikian tangguhnya. Benturan-benturan senjata mereka telah memperingatkan sapu angin bahwa kekuatan Bramanti mampu mengimbanginya. Kecepatan bergerak dan kemampuan mengatasi setiap kesulitan benar-benar telah membuat sapu angin menjadi heran. Tetapi ia telah bertekad untuk menghancurkan lawannya. Itulah sebabnya maka ia tidak mempunyai perhitungan lain, selain berkelahi terus sampai Putut Sabuk Tampar itu terbunuh. Namun dengan demikian, sapu angin tidak mau melihat kenyataan. Lawannya yang masih sangat muda itu ternyata tidak dapat dibunuhnya dengan mudah. Bahkan semakin lama semakin terasa betapa beratnya melawan Putut Sabuk Tampar. Pedang pendek Bramanti ternyata terlampau berbahaya bagi lawannya. Bahkan setiap kali pedang itu berdesing dekat di depan telinga sapu angin. Betapa ia mengerahkan tenaganya, namun pedang pendek itu selalu terbang berputar-putar di sekitarnya. Sapu angin menggeretakkan giginya. Dengan darah yang mendidih, ia merendah. Kini serangannya dipusatkan di bagian bawah tubuh lawannya. Setiap kali senjatanya terayun menyambar lutut, kemudian pergelangan kaki. Sebelum Bramanti menampakkan kakinya ia menghindari senjata itu, sapu angin telah berputar di atas telapak tangannya, sedang sebelah kakinya menyambar lambung Bramanti. Bramanti menggeretakkan giginya. Cara ini agaknya membuatnya terdesak. Namun, sebagai seorang yang mempunyai cukup ilmu, maka Bramanti pun harus menyesuaikan diri. Kini Bramanti justru berloncat seakan-akan tidak berjejak di atas tanah. Dengan garangnya, pedangnya berputar-putar di atas kepala sapu angin yang selalu merendah di atas lututnya. Demikianlah perkelahian itu semakin lama menjadi semakin seru. Keduanya telah mengerahkan segenap kemampuan yang ada. Keringat mereka seperti terperas dari lubang-lubang kulit membasahi pakaian yang melekat di tubuh mereka. Dan sapu angin masih saja mencoba mencari kelemahan di bagian bawah tubuh Bramanti. Senjatanya dan kakinya bergantian menyambar-nyambar, tanpa memberi kesempatan kepada Bramanti untuk tegak barang sekejap pun. Tetapi meskipun Bramanti harus melonjak-lonjak seperti berdiri di atas bara, namun pedang pendeknya pun tidak kalah dahsyatnya menyerang kepala lawannya. Seperti seekor lebah yang buas, beterbangan dengan lincahnya, mencari kesempatan untuk menyengat kepala itu. Di bagian lain dari perkelahian itu pun menjadi semakin nyata bahwa anak-anak Kademangan Candisari akan segera menguasai keadaan. Lawan mereka menjadi semakin sedikit. Tiba-tiba perkelahian itu seolah-olah terhenti ketika mereka mendengar sapu angin mengumpat keras-keras.
Sekali ia berteriak, kemudian wajahnya menjadi tegang. Matanya seakan-akan meloncat dari pelupuknya, sedang tubuhnya menjadi gemetar. Mereka terperanjat ketika mereka melihat dari sela-sela jari tangan sapu angin yang menekan dadanya, meleleh darahnya yang merah, semerah matanya yang memancarkan kemarahan tiada taranya. "Setan kau, suaranya terputus-putus. "Jangan lari, aku cincang kau sampai lumat." Di hadapan sapu angin, beberapa langkah daripadanya, Bramanti berdiri seolah-olah membeku. Di tangannya tergenggam pedang pendeknya yang telah diwarnai oleh darah. Sapu angin terhuyung-huyung maju selangkah. Tetapi darah yang meleleh di sela-sela jari tangannya menjadi semakin banyak. Akhirnya tubuhnya pun roboh menelungkup di atas tanah. Tetapi sapu angin masih mencoba mengangkat wajahnya. Dengan senjata yang masih digenggamnya erat-erat ia menggeram. "Kubunuh kau anak iblis, kubunuh kau," dan kepala itu pun segera terkulai lemah. Ketika kepala itu sekali lagi bergerak, maka terputuslah nafas sapu angin yang terakhir. Kematian sapu angin ternyata telah mengejutkan setiap orang di dalam pertempuran itu. Baik orang-orang Kademangan Candisari, maupun orang-orang Panembahan Sekar Jagat yang masih hidup. Namun selagi mereka terpukau oleh mata pedang Bramanti yang kemerah-merahan, 2 ekor kuda yang membawa Wanda Geni dan seorang kawannya telah menyelinap keluar dari regol dan berlari kencang seperti dikejar hantu. Derap kaki-kaki kuda itu seolah-olah telah menggema memenuhi padukuhan. Ternyata mereka telah melarikan diri, sambil meninggalkan korban di antara kawan-kawan mereka. Salah satu dari korban itu adalah sapu angin sendiri. Dalam kebekuan yang panas itu, Bramanti merasa sebuah sentuhan di bahunya. Ketika ia berpaling, maka dilihatnya Kitambi tersenyum kepadanya. Katanya, "Pundakmu terluka Bramanti." Bramanti mengerutkan keningnya. Ketika ia mengamati pundaknya dan merabanya, terasa darah telah membasahi telapak tangannya. Barulah kemudian terasa luka itu menjadi pedih. "Mungkin kau tidak merasa, karena kau terlampau memusatkan segenap kemampuan, pikiran dan getar di dalam dirimu untuk menghadapi sapu angin. Ternyata kau mampu mengalahkannya." Bramanti menarik nafas dalam-dalam. Ternyata orang-orang Panembahan Sekar Jagat dapat juga kita lawan. Meskipun kita harus minta bantuan dari Resi Panji Sekar dengan meminjam seorang pututnya yang bernama Sabuk Tampar. Bramanti tidak menjawab. Semua mata sekarang tertuju kepadamu Bramanti. Kau tidak dapat lagi berpura-pura seperti seekor anak kambing yang lemah dan cengeng. Kau adalah anak harimau yang akan tumbuh menjadi harimau juga. Bramanti masih belum menjawab, hanya sekali-kali tangannya mengusap luka di pundaknya yang semakin terasa pedih. Bahkan dugaanku benar, terdengar sebuah suara yang lain, yang ternyata adalah suara panjang. "Sejak aku melihat jalur merah di dadamu, sesaat setelah aku berkelahi melawan harimau itu, aku sudah bercuriga. Tetapi kau selalu mengelak. Apa maksudmu Panjang?" bertanya Suela. "Kau ingat orang yang menolong kita di masa pendadaran?" Suela mengerutkan keningnya. "Ketika tanpa kami ketahui, kami harus berhadapan dengan 2 ekor harimau." Suela menganggukkan kepalanya. "Kalau tidak ada seseorang yang menolong kita waktu itu, kita tidak akan dapat ikut di dalam pertempuran ini." "Maksudmu, yang menolong kita waktu itu Bramanti?" "Ya." Suela mengerutkan keningnya. Dipandanginya Bramanti yang berdiri tegak seperti tonggak. Dada Suela itu menjadi berdebar-debar. Bramanti yang berdiri di hadapannya ini serasa sama sekali bukan Bramanti yang pernah dilihatnya, yang bahkan pernah dilecutnya di arena tanpa melawannya sama sekali. Tetapi Bramanti yang sekarang adalah Bramanti yang perkasa, dengan sebilah pedang yang telah dibasahi oleh darah lawannya. Namun tiba-tiba keheningan yang sejenak itu telah dipecahkan oleh suara Nyai Pruwita yang berlari-lari keluar dari peringgitan. Bramanti berpaling, dilihatnya ibunya berlari ke arahnya, dan sebelum ia beranjak, maka ibunya telah memeluknya sambil menangis. "Kau selamat Bramanti, aku masih mendapat perlindungan dari Yang Maha Kuasa Ibu. Kau luar biasa anakku, kau dapat mengatasi lawanmu yang tangguh. Kau telah memberi aku kebanggaan seperti masa-masa lampau, semasa aku masih diperlukan oleh orang-orang Kademangan ini." Bramanti tidak menjawab, tetapi dadanya berdesir. "Kau telah berbuat sesuatu untuk Kademangan ini, anakku.
Kademangan yang telah dibina berpuluh-puluh tahun. Mudah-mudahan bermanfaat bagi masa mendatang. Ibunya berhenti sejenak, lalu, bersyukurlah bahwa kau telah diselamatkan oleh kuasanya. Ya ibu, jawab Bramanti. Nah Nyai, berkata Kitambi, bukankah anakmu tidak apa-apa? Nyai Pruwita mengangguk-anggukkan kepalanya. Dilepaskannya anaknya perlahan-lahan, namun kekakuan masih juga mencengkam halaman rumah Bramanti. Kemenangannya itu ternyata telah mengejutkan sekali, terutama bagi para pengawal. Setelah mereka kehilangan lawan masing-masing, maka kini mereka sempat menyadari keadaan. Mereka sempat membuat pertimbangan tentang Bramanti yang ternyata telah berhasil membunuh sapu angin. Temunggul, pimpinan para pengawal, seakan-akan membeku di tempatnya. Kawannya yang terjerumus ke dalam tebing di dekat gerojogan bahkan telah menggigil ketakutan, karena apabila dikehendaki, maka Bramanti pasti dapat berbuat apa saja atasnya. Bahkan Ki Jagabaya pun menjadi termanggu-manggu menanggapi keadaan yang terasa aneh baginya. Dalam kebekuan itu terdengar suara Kitambi, "Hei, kenapa kalian seakan-akan telah berubah menjadi patung batu? Kita telah memenangkan perjuangan kali ini. Kita harus bergembira bahwa ternyata kita pada suatu saat masih dapat bangkit sebagai pengawal kademangan kita ini yang sebenarnya. Bukan sekadar pendadaran di arena, berburu harimau, menundukkan kuda liar, tetapi tidak berbuat sesuatu yang terasa manfaatnya langsung bagi rakyat kademangan ini. Dan sekarang kita sudah berbuat." Tidak seorang pun yang menjawab. Mereka seakan-akan masih saja membeku di tempat masing-masing. Kitambi mengerutkan keningnya, dan tiba-tiba ia mengedarkan pandangan matanya ke sekeliling halaman sambil berdesis, "Di mana Ki Demang?" Semua mata pun kemudian mencari ke sekitar halaman itu. Tetapi tidak seorang pun yang melihatnya. Ki Demang harus melihat kemenangan ini. Ki Demang harus melihat bahwa orang yang bernama Sapu Angin pun dapat kita kalahkan dan terbunuh pula oleh Bramanti. Kitambi berhenti sejenak, lalu, dan kita pun sadar bahwa lain kali mungkin Panembahan Sekar Jagat sendiri akan datang ke kademangan ini. Tetapi tidak mengapa. Kita harus menyusun pertahanan yang lebih baik dan rapi, sehingga kita akan dapat melawannya dengan baik. Tidak seorang pun yang menyahut, dan tidak seorang pun yang beranjak dari tempatnya. Kitambi menarik nafas dalam-dalam. Kalian masih terpesona melihat kemampuan Bramanti yang menyebut dirinya Putut Sabuk Tampar. Jangan cemas, ia tidak akan berbuat apapun. Meskipun kini kalian mengetahui bahwa Bramanti sebenarnya bukan anak kambing yang cengeng, tetapi ia adalah seekor harimau yang garang. Demikianlah cerita jilid 6 bagian pertama ini berakhir. Selanjutnya apa yang akan terjadi? Kita ikuti cerita lanjutannya pada bagian kedua mendatang. Jika Anda berkenan, silakan like, share, dan bagi yang belum, jangan lupa subscribe channel Ki Demang Purbo @cerita Mataram. Nuwun.